Shalom. Tema firman Tuhan, semua malaikat berdiri. Wahyu pasal 7 ayat yang ke-11. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita harus belajar bahwa di dalam kita mencari Tuhan atau di dalam setiap ibadah ada tata cara, ada liturgi. Jangan sampai kita kalah dengan upacara bendera. Orang kalau dia sementara melaksanakan upacara bendera hari Senin di sekolah-sekolah, di kantor-kantor, mana ada yang duduk. Ternyata kalau kita melihat dalam kitab Wahyu, penting sekali dan perlu kita ketahui, kita belajar secara mendalam. Allah sangat senang dengan cara kita. Kita lihat peristiwa Yesus lahir. Orang-orang Majus, mereka menyembah Dia, mereka memuliakan Dia. Banyak kali yang saya lihat ketika ibadah, worship leader sudah suruh berdiri, banyak yang tidak mau berdiri. Ataupun sudah disuruh berdiri, 5 menit baru mau berdiri. Berdiri sebentar, sudah capek. Saudara, kita harus mengenal Yesus kita, Dia memang Bapa yang baik, tetapi Dia adalah Raja di atas segala raja. Dan Alkitab dalam kitab Wahyu ayat yang ke-11, dan semua malaikat berdiri. Di dalam ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-15, 2 kali disebut mereka berdiri di hadapan Allah dan melayani Dia siang dan malam di bait sucinya. Siang dan malam. Nah, di sini kita bisa menarik satu kesimpulan. Banyak orang kalau bekerja, sampai ngos-ngosan, sampai kelelahan, sampai kecapean. Tetapi pernahkah kita berpikir dan bertindak untuk menyiapkan waktu khusus untuk berdoa? Saya di dalam Beston, doa kami atau saat teduh, orang lebih kenal saat teduh, saya senang kalau berdiri. Bahkan worship leader belum suruh berdiri, saya senang berdiri untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kitab Wahyu yang mencatat ini adalah kitab yang paling terakhir. Kesimpulan, boleh dikatakan kesimpulan dari hidup kita yang ada di surga. Ini rahasia orang diberkati. Kita diberkati bukan hanya kita karena kita bekerja. Itu pemahaman yang sempit, pemahaman yang dangkal. Kalau dia berpikir, nanti diberkati kalau bekerja keras. Tetapi Tuhan kita, Tuhan yang sangat teliti. Saya selalu katakan Tuhan yang sangat teliti. Setiap detik Dia memantau kita. Dia memantau dari surga. Lagi ngapain ibu yang sana, Ibu Diana? Lagi ngapain Ibu Lydia? Lagi ngapain Ibu Christine? Lagi ngapain Bapak Rudi? Lagi ngapain Bapak Jerry? Lagi ngapain
selalu menilai, terlebih khusus kita orang-orang percaya, sehingga kita bisa melihat dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta, dan tua-tua dan keempat makhluk itu mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah. Saudara, Alkitab Perjanjian Baru, ketika orang-orang Majus mau melihat Yesus yang baru lahir, ketika mereka sampai di tempat berjumpa Yesus di kandang, dibungkus dengan kain lampin, mereka melakukan penyembahan. Mereka memberikan rasa hormat yang setinggi-tingginya. Artinya semua malaikat berdiri. Saudara, kita perlu renungkan firman Tuhan. Semua malaikat berdiri. Banyak orang Kristen tidak sadar, ternyata di dalam beribadah kita berdiri itu ada berkat yang sangat besar. Karena dicatat dengan 2 kali dalam satu perikop, itu diulang-ulang, sangat penting. Kalau kita dalam beribadah, usahakan jangan tunggu worship leader bilang, maka kita berdiri. Jangan tunggu, tetapi kita sendiri yang harus merespon. Ya, ayat yang ke-12, sambil berkata, amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat. Ya, puji-pujian dan kemuliaan sambil berkata. Ini lagi yang paling banyak saya temui. Ada orang Kristen tidak mau belajar lagu rohani. Tetapi kalau belajar lagu rohana, belajar lagu dunia cepat sekali. Dia ulang-ulang, oh lagu Ariel Peter Pan, oh dia ulang-ulang. Buka dulu topengmu, oh dia senang sekali. Tetapi lagu rohani, dia tidak mau menyanyi. Dia tidak mau menghafal. Dia tidak ada kesukaan untuk memuji Tuhan. Nah, ternyata Alkitab, kitab Wahyu, saudara, kitab Wahyu bukan lagi Alkitab yang main-main. Di sini boleh dikatakan kitab final. Saudara mau masuk surga atau mau masuk neraka. Kenapa? Alkitab dengan jelas, dengan tegas mengajari kita, kalau kita mau diberkati Tuhan, ternyata bukan hanya bekerja, 8 jam, lembur sampai 12 jam, 4 jam lembur. Tetapi kalau kita mau diberkati, kita harus tahu kesukaan hati Allah. Kita harus tahu kegemaran hati Allah. Saudara, anak kami kalau mau tanya HP, mereka tanya dengan lembut-lembut. Anak kami habis, Pak, boleh pinjam HP? Lembut. Mereka tahu kalau mereka datang tanya dengan marah-marah, kasar-kasar, pasti tidak dapat. Nah, tetapi Alkitab berkata sambil berkata, amin, puji-pujian dan kemuliaan. Puji-pujian ini sangatlah penting. Terlalu banyak saya melihat orang-orang Kristen, kalau lagu dunia mereka cepat mau belajar, kalau lagu rohani tidak mau, dan tidak ada kesukaan untuk memuji Tuhan. Ingat, saya mau tegaskan, jangan sampai di hari penghakiman engkau ditolak karena engkau tidak tahu lagu rohani. Ingat. Kenapa? Saudara buka kitab Wahyu, oh selalu ada puji-pujian, penyembahan. Mereka tersungkur. Semua malaikat berdiri. Kalau kita mencatat
ayat 11, semua malaikat berdiri. Penting sekali kita ada penyembahan, puji-pujian dan hikmat dan syukur. Saudara, kita harus terbiasa mengucap syukur. Sekalipun banyak beban yang kita pikul, sekalipun banyak masalah yang kita hadapi, tetapi kita harus lawan dengan mengucap syukur. Tuhan, sekalipun saya banyak pergumulan, tetapi nafas yang saya masih hidup sampai detik ini jauh lebih besar daripada pergumulan saya. Ucapan syukur harus keluar dari hati kita, mulut kita, pikiran kita. Dan kita lihat ucapan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Dan seorang di antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih? Dari mana mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku mengetahuinya. Ayat yang ke-15, karena itu mereka berdiri di depan tata Allah dan melayani Dia siang malam di bait suci. Melayani, saudara, tujuan utama Allah menciptakan manusia dari bermacam-macam ciptaan. Ada bumi, ada tumbuh-tumbuhan, ada binatang, ada langit. Tetapi satu keistimewaan dari semua ciptaan, manusia paling istimewa. Kenapa Allah ciptakan manusia? Satu hal yang Allah rindukan, bukan Allah. Ada pengkhotbah yang berkata, oh semua satu hal yang Allah tidak bisa lakukan. Allah tidak bisa menyembah Dia. Bisa, tetapi Allah itu kan Allah. Dia mau menciptakan manusia, salah satunya kita suka memuji Dia. Mari, di rumah kita, siapkan waktu untuk memuji Tuhan. Di rumah kita harus ada waktu khusus setiap hari untuk memuji Tuhan. Di tengah-tengah kesibukan kita. Mari, jangan anggap enteng liturgi. Jangan anggap enteng tata cara ibadah. Jangan sampai rohani kita kalah dengan orang yang upacara bendera. Mereka semua berdiri, tidak boleh main-main. Nah, kita di gereja kadangkala banyak orang Kristen. Kenapa tidak diberkati? Karena di gereja cuma main game. Di gereja cuma main HP. Tetapi kita harus belajar memberikan rasa hormat, puji-pujian. Dan kalau boleh, kalau ada lagu yang kita tidak tahu, kita wajib belajar lagu rohani di rumah. Tuhan Yesus memberkati.